warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau selama ini mungkin hanya ada desas-desus yang beredar bahwa wapres kita itu tidak lulus SMA, ya, karena kita berdasarkan apa yang sudah kita lakukan analisis, ya, dari sistem pendidikan dari kelas 9 sampai dengan kelas 5, ya. Ini sahabat saya yang bikin, yang lagi senyum-senyum di belakang kamera itu, ya. Itu kemudian kita bisa urutkan mulai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2007, ya. Intinya apa? Ada yang aneh, karena yang meloncat karena berdasarkan komunikasi langsung kami, ya, saya, Dr. Rizwan, Dr. Tifa, dan beberapa kawan waktu itu langsung dengan Pak Dr. Eko Susanto di ruangan ini juga, ya. Jadi ada yang loncat bahwa dari kelas 9-10 tiba-tiba keluar surat keterangan atau surat penyetaraan yang itu disetarakan dengan kelas 12 seperti ini. Dan waktu itu kami hanya mendapatkan foto atau tampilan saja. Dan hari ini kita sudah mendapatkan suratnya yang secara fisik bentuknya, meskipun ini mungkin belum 100% resmi kita terima, karena ini kita dapatkan secara langsung ketika dalam surat pernyataan. Jadi ini sebenarnya adalah surat yang memang diberikan langsung oleh yang bersangkutan, oleh Gibran Raka Buming Raka ketika mendaftar sebagai calon wali kota waktu itu. Jadi surat tadi itu ada surat yang diberikan oleh dia. Jadi bukan surat tidak resmi. Dari suratnya merupakan lampiran dari 15 halaman yang pernah ada. Nah, inilah yang kemudian tadi dibacakan oleh Dr. Tifa bahwa secara resmi kami ingin minta ini dan alasan diterbitkannya surat ini. Karena berdasarkan analisis kami, hipotesis selama ini, surat ini aneh atau tidak jelas keluarannya. Bahkan dalam kunjungan langsung saya ke UTS, University Technology of Sydney, saya sudah ketemu dengan beberapa orang dan ketemu dengan pelaku pendidikan di sana, ketemu dengan kemudian admisi dari UTS yang dulu bernama UTS Insearch, dan kami mendapatkan beberapa data yang belum akan kita ungkapkan dulu sebenarnya, karena ini pengalaman dari ayahnya. Kalau kita ungkapkan emboss, tambahi emboss, kita ungkapkan watermark, tambahi watermark, kita ungkapkan ini, tambahi lagi lintas watermark, tambahi lagi. Jadi nanti akan kita ungkapkan apa-apa yang sebenarnya kita dapatkan yang ada. Jadi saya kira tambahan dari saya itu mungkin nanti akan ditutup oleh Dr. Rizwan dengan penyerahan kesimpulan sementara hipotesis. Dan ini teman-teman semua, buku dari Gibran Endgame ini adalah pengawal atau Gibran Endgame yang pertama. Dr. Tifa menulis tentang Gibran Black Brain, dan menulis tentang Gibran Black Chapter. Jadi ada satu chapter dari saya yang itu akan melengkapi namanya Gibran Black Paper. Jadi ketiganya nanti akan menjadi satu kesatuan dalam Gibran Black Paper. Saya kira dari saya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya akan tambahkan jadi Gibran Black Letter. Ya, terima kasih kepada media dan YouTuber yang hadir di perpustakaan Kemendikdasmen ini. Ya, seperti yang dibacakan oleh Dr. Tifa, ya, yang merupakan ekstraksi dari pemikiran kami, ya, bahwa banyak sekali kejanggalan yang perlu dijawab oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, yang tugasnya sebenarnya mengajari bukan hanya pendidikan tetapi moralitas pendidik untuk anak-anak sejak usia dini. Oleh karena itu, integritas moral dari kementerian ini dipertaruhkan di sini, sangat dipertaruhkan. Oleh karena itu, ya, seperti yang saya ungkapkan sering di banyak media, harus ada pemetaan kurikulum terhadap anatomi kurikulum, silabus, capaian pembelajaran, mengenai bobot-bobotnya, spesifik satuan pembelajaran, seperti kok bisa, ya, Gibran menerima surat keterangan penyetaraan SMK Akuntansi dan Keuangan yang merupakan sekolah kejuruan atau vokasional yang spesifik untuk mempersiapkan peserta ajar untuk masuk ke dunia kerja. Itu diekivalensikan dengan pendidikan secondary 3 dan secondary 4 atau kelas 9 dan kelas 10 atau kelas 1 SMA plus diploma 1-2 tahun di UTS Insearch yang merupakan program pra universitas atau program
universitas tingkat awal. Bayangkan, sebegitu banyak profesor di Indonesia ini, sebegitu banyak doktor, profesor di Kemendikdasmen ini, tetapi ekivalensi kelas 1 SMA plus diploma ekivalen dengan SMK Peminatan Akuntansi dan Keuangan. Padahal dalam syarat penyetaran ijazah yang secara online itu ada 10 dokumen. Kami tanyakan langsung, konfirmasi langsung kepada Dr. Eko Susanto sebagai sekretaris di Kemendikdasmen. Setidaknya ada 2 dokumen yang tidak dimiliki oleh Gibran. 1, raport 3 tahun. Tidak ada. Yang kedua, ijazah yang mau disetarakan itu tidak ada. Ijazah SMA dari luar negeri atau yang dikenal di luar negeri High School Living Certificate. Itu nggak ada. Kok bisa secara online itu bisa tembus dan menjadi surat keterangan penyetaran itu? Itu yang harus kita tanyakan. Dan terakhir, kami telah berjumpa dengan seseorang yang menempuh di pendidikan di Singapura, secondary school. Dan kami lihat dan kami memiliki scan-nya, sertifikat GCE O level dari Singapura. Dan ia mengatakan, jangankan mendaftar Wapres, mendaftarkan ke universitas saja dia nggak bisa. Sertifikat GCE O level yang dia miliki tidak mendaftarkan universitas di Indonesia. Kok bisa lolos di KPU? Bisa lolos menjadi SMK? Ketika saya tanyakan dan saat itu terakhir saya ketemu dengan Dr. Eko Susanto, pertanyaan terakhir saya, apakah kasus serupa itu pernah ada di Kemendikdasmen ini? Maksudnya serupa artinya secondary 4 atau kelas 1 SMA plus diploma itu ekivalen dengan SMK. Tidak ada. Kalau memang ada, ayo kita tunjukkan nanti besok di sidang KIP hari Selasa 13 Januari 2026 pukul 10.30 besok. Kalau ada. Oleh karena itu desakan kami, ya, kejujuran dari Kemendikdasmen, ya, karena ini kementerian yang mengajar moralitas sejak usia dini, ya kalian dulu juga bermoral. Jangan mengajarin anak-anak bermoral kalau kalian tidak bermoral. Artinya, ya kalau memang ada yang salah, ada maladministrasi ketika dikeluarkannya surat keterangan untuk Gibran pada tanggal 6 Agustus 2019, ya cabut. Itu saja, cabut. Institusi juga pernah salah, bisa salah. Tapi harus berani mengkoreksinya. Begitu, terima kasih. Oke, ya. Ini Karisma nggak marah ya? Dia belum marah. Memang logatnya. Katanya mau nambahkan sedikit. Oke. Nggak marah itu. Ya, jadi saya mau menyambung tentang buku yang saat ini akan disampaikan, ya. Ini adalah buku karya Bang Rismon Hasio Walansia Nipar yang merupakan bagian dari buku besar yang kami sudah sampaikan, ya, buku trilogi yang kami berikan judul Gibran's Black Paper. Jadi ini adalah chapter yang kedua. Chapter yang pertama namanya Gibran Black Chapter. Nanti ditulis oleh Pak Bang Roy Suryo. Dan chapter yang ketiga saya namanya Gibran's Black Brain. Kenapa saya sebut sebagai Gibran's Black Brain? Karena nanti pada buku tersebut, ya, sebentar lagi nanti akan kami launching. Itu saya melakukan analisis neuroscience behavior, kemudian neuropolitika, ya, kemudian psikologi forensik, ya, terhadap beberapa tulisan-tulisan yang dimuat di Kaskus, ya, di akun Fufu Fafa yang sudah lama Mas Roy Suryo melakukan penelitian dan ada bukti-bukti, ya, bahwa, ya, yang ditulis oleh Mas Roy di chapternya beliau, ada bukti bahwa Fufu Fafa ini akunnya 99,9% dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka. Saya memberikan satu contoh yang saya analisis, ya, dan ini adalah cuitan dari Fufu Fafa yang belum pernah terpublikasi, ya, belum pernah terpublikasi. Fufu Fafa menulis, ya, pada tanggal 23 Juni 2014
pukul 01.57. Artinya yang penulis ini ini kan PM ya, 01.57. Ini artinya tengah malam lewat masih menulis, masih mencuit ya. Ini ada problem insomnia di sini berarti ya. Tulisannya adalah akhirnya para kader PDIP sadar. Sadarlah kalian. Prabowo pemimpin yang tegas, pemimpin yang berwibawa, pemimpin yang negarawan, pintar berbahasa Inggris. Cinta sejati Prabowo hanya untuk Mbak Titi dan kuda-kuda koleksinya. Bocor. Kalau bocor, besok langsung dicor. Sang macan Asia siap mengaum. Aum. Prabowo adalah kita. Prabowo pemimpin yang merakyat. Lexus putih lambang kesederhanaan Prabowo. Kalau uban putih, cawapresnya. Awas, Lexus putihnya jangan sampai dipinjam Rashid. Waspadalah kalian. Tegas. Duda. Tegas ya. Awas bibir mulai miring macam orang stroke ya. Nah, cuitan-cuitan seperti ini ada kurang lebih 5.000 cuitan. Saya lakukan analisis ya, kemudian secara selektif saya lakukan analisis terhadap 50 cuitan yang memang mengindikasikan bahwa seseorang ini punya masalah dari sisi neuroscience behavior ya. Jadi silakan nanti Anda akan bisa membaca analisis saya di buku Gibran's Black Brain. Terima kasih.